Dipersembahkan oleh Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi. Budi Karya Sumadi memegang jabatan sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II sejak 15 Januari 2015 menggantikan Tri Sunoko setelah sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo yang merupakan BUMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pria kelahiran Palembang 18 Desember 1956 ini diberi tanggung jawab untuk membenahi Bandara Nasional yang berada di bawah PT Angkasa Pura II. Hal ini tentu bukan perkara mudah, mengingat sejumlah bandara tidak dalam kondisi memadai, serta overcapacity. Sejumlah strategi sudah dan siap untuk dijalankan oleh PT Angkasa Pura II di bawah kepemimpinan Budi Karya Sumadi untuk menuntaskan tanggung jawab ini, serta menjadikan bandara-bandara di bawahnya menjadi Smile Airport. Pemirsa, bandara adalah beranda sebuah negara. Dan Bandara Soekarno-Hatta adalah beranda halaman depan dari Indonesia. Itu sebabnya penting sekali Bandara Soekarno-Hatta. Sudah bersama saya, Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi. Pak Budi, ini kita di kantor pusat dari Angkasa Pura II. Ya. Pemandangannya bagus, kita bisa lihat runway. Ya. Nah, ini bagaimana masyarakat Indonesia yang elit ini sudah nggak sabar. Kita kalau masuk Singapura, Changi, seperti kita masuk sebuah negara besar sekali. Karena hanya gara-gara terminalnya yang bagus sekali, tertata rapi, orang bisa tinggal berjam-jam. Sementara ketika orang kembali ke Indonesia, kok kita seperti masuk negara kecil, padahal Indonesia negara besar. Nah, bagaimana Anda sebagai Direktur Utama memimpin Angkasa Pura II? Satu kata yang pas, sebenarnya memang kondisi itu memprihatinkan. Tapi justru rasa prihatin itu yang membangkitkan kami dari Angkasa Pura untuk bangkit, untuk ingin sama baiknya dengan Singapura. Dan insya Allah kami bisa lakukan itu. Bahkan harus bisa lebih baik. Harus lebih baik. Ada ukuran-ukuran yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Dalam waktu 3 tahun kita harus kalahkan Kuala Lumpur. 3 tahun kalahkan Kuala Lumpur. Oke. 5-6 tahun kita kalahkan Singapura. Ya. Jadi suatu target yang luar biasa, challenging, tidak gampang, tapi kita harus bisa. Mengapa itu terjadi? Sekarang itu keprihatinan itu dilihat dari angka. Angka movement dari Soekarno-Hatta ke luar negeri itu cuman 30 sampai 35 titik. Titik itu negara atau bandara? Negara atau lapangan udara. Bandara, Bisa aja satu negara itu dua, ada beberapa, macam Cina ada beberapa gitu. 38 saja. 35 lah paling banter. Kuala Lumpur itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi kira-kira kurang 70. Itu faktor apa yang bisa membedakan itu? Apa karena runway-nya, terminal, atau dua-duanya? Jadi itu sebenarnya kombinasi. Sebenarnya satu kebanyakan destinasi itu adalah hasil kumulasi daripada kinerja satu bandara, satu negara, gitu ya. Artinya selama ini kita kurang memperhatikan untuk competitiveness Indonesia dari segi bandara gitu. Betul. Singapura itu 3 kali lipat kita, Pak. 3 kali lipat. 3 kali lipat, dan bisa dibayangkan angka-angka itu adalah berbanding lurus dengan tourism, turis, pariwisata gitu. Nah, saya pikir konsep pariwisata kita udah bagus. Pemerintah sudah menentukan berapa titik, ya. Menentukan 10 destinasi utama. 10 destinasi, luar biasa. Itu sangat mengagumkan. 10 destinasi
dikembangkan. Tanpa bandara yang baik, nothing. Betul. Nah, oleh karenanya saya berkeinginan bahwasanya bandara ini punya peran yang besar. Kita ingin Soekarno-Hatta ini menjadi gerbang utama pariwisata Indonesia. Tetapi memang pemerintah harus betul-betul punya komitmen bahwa Jakarta mau menjadi kota wisata, kota Betul. pariwisata. Kan begitu kan? Iya, ada satu catatan lagi. Menurut riset ya, Iya. Jakarta adalah satu-satunya ibu kota yang bukan kota turis. Waduh, bukan kota turis ya? Bukan kota turis. Bisa dibandingkan kalau kita ke Kuala Lumpur, ke Singapura, ke Thailand, semua kota turis gitu. Betul. Nah, itu bukan salah Jakarta sendiri. Makanya Soekarno-Hatta harus memberikan suatu kinerja yang bagus, dan kinerja ini bisa mensupport Jakarta sehingga Jakarta bisa menjadi suatu kota turis yang kompetitif. Nah, oleh karenanya apa yang kita lakukan di Soekarno-Hatta, kita tidak muluk-muluk untuk membuat suatu bangunan kita bagus, sama bagusnya dengan Singapura. Tetapi satu hal yang akan kita masuk ini adalah kearifan lokal, konten lokal. Apa itu? Batik, Betul. lukisan, patung, makanan, tari, nyanyian tradisional. Betul. Itu tidak ada di Singapura dan tidak ada di Kuala Lumpur. Bandara Soekarno-Hatta ini saat ini sudah ada planning jangka panjang dan dalam proses pengembangan. Tetapi penjelasannya nanti setelah yang satu ini. Pemirsa, kami segera kembali.